Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Hayati dari jurusan PGMI, Unit 1 semester 5. Saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Di mana manajemen peserta didik ini adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik tersebut mulai dari dia masuk sekolah hingga dia lulus dari sekolah tersebut. Dan juga peserta didik ini pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan yang dimana dari kesamaan tersebut muncul sebuah sistem layanan sekolah. Dan juga manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah tersebut. Di mana untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen peserta didik ini sedikitnya memiliki tugas kegiatan yang memiliki 3 tugas utama, yaitu pertama ada penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar siswa, dan juga pembinaan dan pembimbingan kedisiplinan untuk peserta didik tersebut. Dan yang kedua ada perencanaan peserta didik, di mana dalam perencanaan peserta didik ini adalah untuk aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun setelah lulus dari sekolah tersebut, yang direncanakan adalah hal-hal yang dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik sampai dengan perumusan peserta didik tersebut. Dan yang kelima ada peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu adalah proses struktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dan ada beberapa langkah yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama ada peningkatan mutu input, yang kedua ada peningkatan mutu proses, dan yang ketiga ada peningkatan mutu output. Nah, yang terakhir ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, di mana adapun tujuan manajemen peserta didik ini secara khusus yaitu yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Nah, untuk memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik di sekolah tersebut, dia harus menerima peserta didik baru, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, pengelolaan peserta didik di dalam kelas, dan juga evaluasi hasil belajar. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik, di mana di manajemen peserta didik ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dan yang kedua ada manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Nah, dan yang ketiga adalah kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang keempat ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, secara umum manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikit memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama ada penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar peserta didik, dan juga bimbingan dan penerapan disiplin, di mana
Secara rinci, ruang lingkup peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Dan yang selanjutnya ada pengelompokan peserta didik. Dan juga ada mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan selanjutnya ada mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Dan juga ada mengatur peserta didik yang mutasi atau draw out. Dan yang terakhir ada kode etik, di mana ada kode etik, pengadilan, hukum, dan disiplin peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Adapun tujuan manajemen peserta didik ini secara khusus ada sebagai berikut, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan psikomotorik peserta didik tersebut. Yang kedua, ada menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, di mana di kecerdasan ini ada memiliki bakat dan minat siswa. Misalnya anak-anak tersebut minatnya seperti kesenian, olahraga, dan juga lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada menyalurkan aspirasi atau harapan yang memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.